Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali saya akan membagikan video yaitu mengenai debat masalah tes DNA Habib Ba'alawi. Jadi di sini teman-teman ya, seperti Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Attas, Bahar bin Smith, dan Ali Jin dan yang tukang ibul itu. Nah, semua itu mereka itu adalah dari keluarga Ba'alawi, klan Ba'alawi. Nah, ternyata teman-teman ya, tes DNA-nya mereka itu bukan bersambung ataupun sama persis dengan DNA Rasulullah SAW, melainkan sangat jauh sekali ya teman-teman, yang dimana mereka itu keturunan Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi SAW. Dan ini sudah jelas terang benderang bahwasanya DNA mereka itu bukan DNA Arab, melainkan adalah DNA Yahudi Ashkenazi. Jadi sangat jauh sekali ya teman-teman. Nah maka dari itu mereka itu tidak berani yaitu melakukan tes DNA. Bahkan ada juga yang mengharamkan tes DNA, haram. Sepakat para ulama katanya seperti itu ya teman-teman. Siapa coba? Hanif Al-Attas. Dulu Bapak Rizik Syihab juga mengatakan bahwasanya ini ada yang mengaku-ngaku habaib. Nah sekarang ini kan ada tes DNA ya. Maka dari itu DNA dia kemana, DNA B kemana. Nah sekarang tes DNA haram. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Menurut Mas Rumel dari 185 orang itu, yang menurut verifikasi Mas Rumel itu Ba'alawi ada berapa orang? Sampai data terkini baru menemukan 3 orang tok. Ehab kan salah satunya. Terus? Sisanya belum saya konfirmasi. Berarti kan perkataan dari administratornya, konfirmasi dari administratornya, verifikasinya masih jalan, gitu. Jadi tidak hanya saya yang di family tree sendiri yang tidak masuk Ba'alawi kan sudah di status guest, ada sekitar 30 orang lah. Itu kebiasaan baik di Al-Jilani, terus Al-Idrisi yang nggak itu di status guest, termasuk yang di Bani Hasyim lah. Kedua, dalam penelitian genetika tidak ada protokol yang memaksa ahli genetik untuk ikut aturan seperti itu. Satu. Jadi begini, kalau orang mengaku dia keturunan Ba'alawi atau tidak, langsung diuji genetik, ya itu verifikasinya. Verifikasinya kan itu. Apakah misalnya 3 orang itu ketemu kakek bersama nggak dalam 1100 tahun yang lalu? Tidak. Nah, padahal mereka Ba'alawi, dari 3 orang itu harusnya kan kakek bersama 1100 tahun yang lalu. 2 orangnya itu as-segaf, Mas. Mereka seharusnya memiliki lahir bersama sesuai dengan catatan mereka di Tarim, Hadramaut. Mereka berdiaspora, seharusnya ketemu tapi ternyata meleset jauh di Waifel. Nah, makanya, itu makanya. Jadi, tes DNA itu untuk validasi pengakuan, baik pengakuan sendiri-sendiri, self-claim, atau pengakuan yang diverifikasi nakib. Kita bisa analogikan, pengakuan sendiri itu mirip sampling pada rancangan acak lengkap dalam statistik. Tapi kalau verifikasi nakib dulu, itu namanya rancangan acak kelompok dalam rancangan percobaan. Itu, jadi dikelompokkan dulu, itu diverifikasi. Dari Mas Rumel aja yang 3 itu ternyata tidak ketemu kakek bersama, gitu kan. Dan kedua, jangan dibilang saya langsung setuju dengan Hadi Amili, enggak loh, beda loh. Saya memanfaatkan data mentahnya Mas Rumel. Jadi begini, bahwa Hadi Amili menyajikan data mentah itu bagus. Sebagai contoh, Hadi Amili itu menulis FGC 8712 kan. Ternyata dari Bani Saud itu kemungkinan besar bukan Nabi Ibrahim, atasnya lagi. Bani Saud itu ternyata kan keturunan Nabi Ismail. Makanya saya selalu nambah data. Bani Falasi, Bani Saud sudah ketemu. Kemudian Bani Kohanim. Kemungkinan salahnya itu di FGC 8712, itu bukan Ibrahim itu. Antara Nabi Ismail dengan di bawahnya lah. Tapi bahwa FGC 8712 itu benar keturunan Nabi Ibrahim. Tapi bukan Nabi Ibrahim sendiri. Itu. Jadi saya selalu memakai kok. Bentar. Memakai konfirmasi dari yang lain-lain. Apakah dia bersepupu dengan Kohanim? Apakah dia bersepupu dengan misalnya yang secara tradisi itu seperti Bani Saud? Apakah dia juga bersepupu dengan Bani Falasi, Emirat Dubai itu? Dan saya tanya juga sama teman-teman yang di Al-Irsyad, siapa saja yang keturunan Bani Ismail di sana? Setidaknya pelacakan saya, Baswedan dengan Mbak Jamal itu mestinya keturunan Nabi Ismail. Plus mereka nambah lagi Al-Qatiri yang J1, karena Al-Qatiri itu ada yang J1, ada yang J2. Yang J1 itu keturunan Nabi Ismail, itu tidak di bawah, khusus untuk Baswedan, itu tidak di bawah FGC 8712. Misal senip A31 A301177 itu dari Hadi Amili penandanya Imam Hasan, saya nggak sepakat. Karena itu ditaruh di zona par, itu bisa hilang itu. Bertukar dengan pihak perempuan. Harusnya nggak boleh seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya kenapa Hadi Amili itu belum menjurnalkan, pencarian dia belum selesai. Karena dia juga mencari yang Nabi Harun yang dari YS 20075 itu populasinya paling besar.
tidak bisa pakai FGC 8712 terus yang Kohanim yang lain dibatalkan semua, nggak bisa. Karena yang FGC 8712 itu yang Kohanim versi itu distribusinya terlalu sedikit, terkonsentrasi di Eropa Timur saja. Askenazi Separdinya malah terlalu nggak cukup memadai gitu loh. Makanya kemarin saya ambil kesimpulan di luar JZ 2329 itu udah nggak mungkin lagi karena kakek bersamanya terlalu banyak. Tapi yang diperdebatkan versi Hadi Amili, pengakuan dari keluarga Saud, keluarga Falasi, keluarga Kohanim yang J1P58 itu semuanya di bawah JZ2329. Jadi karena di bawah yang mungkin hanya di situ aja downstream itu aja. Yang lain itu dipruding kalau bahasa pertanian, dipangkas. Udah nggak masuk akal dia keturunan Bani Ibrahim. Karena kakek bersamanya udah terlalu jauh. Seperti Mas Rumal tadi bilang dari 3 orang yang beneran Balawi, itu kakek bersamanya udah terlalu jauh. Masalah Ehab, silsilahnya 25 itu kan kurang, Mas. Kalau keturunan Nabi Muhammad, aku cuman bisa mampu 20 sampai 25 silsilahnya. Itu kan untuk nguji aja, Mas. Dia kan punya leluhur bersama dengan orang yang match dengannya sekitar tahun sekian, ternyata tidak sama dengan leluhur yang ditulis oleh Ehab. Dan satu aspek lagi itu kan. Nah, maksudku ini pertanyaanku itu kan menanyakan dugaan ini tuh bagaimana untuk memastikannya sebagai data aktual gitu loh. Maaf terputus ya tadi. Maaf terputus. Diulang Mas Sugeng, diulang. Apanya yang mau diulang nih? Saya tuh cuma nanya tentang akurasinya. Akurasinya ini dari orang yang mendaftar sebagai member, taruhlah memang tidak ada protokol. Jika memang ini sudah saintifik dan bisa dipakai untuk siapapun, YDNA itu, kenapa untuk orang yang mencatat silsilahnya, banyak kabilah yang resmi bahkan ring 1 itu ternyata meleset gitu. Mungkinkah hal ini terjadi banyak kabilah? Dan aku menemukan dari kabilah Amili, nanti Mas Sugeng bisa nanya ke Kiai Imad. Kabilah Bani Al-Amili punyanya Hadi Amili itu yang condong ditasihkan sebagai keturunan resmi gitu maksud saya. Versi project yang dimiliki oleh Hadi Amili. Jadi turunannya Amili, turun ke siapa. Kabilah itu yang dimasukkan ke dalam grupnya di 1600 yang mendaftar itu kan keluarganya Amili doang dan turun-turunannya. Kayak contoh misal taruhlah Abu Bakar bin Salim, itu kan kabilahnya Amili, Al-Haddar dan juga Al-Hamid, itu kan satu rumpun dari satu kakek. Itu ada kecondongan dari data Hadi Amili itu cuman mendekatkan J1 itu kepada kabilahnya sendiri, itu maksud saya. Gini aja, nggak usah percaya apa pengakuan Hadi Amili. Raw datanya jenengan uji sendiri gitu aja. Simple. Sudah Mas, kan makanya aku nanya ke Mas Sugeng, kalau Hadi Amili itu nggak respon, makanya aku nanya ke salah satu orang yang emailnya udah aku tangkep, itu dari, aku nggak tahu nyebutnya, cara menyebut nama ini, Klayosov atau apa itu loh, itu aku dapat dari, Klayosov itu bales, terus ada Anatole A, Klayosov, Anda bisa nyari di Google Scholar, terus ada lagi jawaban dari, sebentar, saya cek emailnya dulu, dari Dokter Flavio Barberio. Jadi Profesor Anatole Klayosov itu ngirim email ke Flavio Barberio yang sedang meneliti posibilitas leluhur Abrahamik berdasarkan paper yang dia unggah. Ada diskusi, aku udah nangkep. Mereka keduanya itu tidak sampai memastikan atau dalam bahasaku membatalkan atau mengisbat yang dari proyeknya Hadi Amili gitu. Ini aku udah dapet, aku memang belum bisa punya izin ya untuk mempublikasikan email itu. Ya, tapi nanti secara personal aku kirimkan ke Mas Sugeng itu dan aku bahas di sini. Maksudnya ini sekadar mewakili pertanyaanku ke banyak orang. Kenapa ke orang yang sudah mencatat kabilahnya, orang tuanya sampai 8 misalnya, itu meleset dari versi YDNA. Aku kan dulu pertanyaanku kan itu, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Mas Sugeng kan kembalinya ke ya pokoknya tes DNA itu akurat. Gimana akuratnya? Lawang itu kan harus didasarkan pada sumber historis juga. Loh, sekarang yang bisa diubah mana? Catatan sejarah atau catatan DNA? Nggak bisa diubah catatan DNA. Siapa tahu toolsnya itu butuh kalibrasi itu dikalibrasi lawan apa? Ayo, kalibrasi itu kan sesuatu yang nilainya pasti. Misal berat 1 kilogram, berat 1 kilogram, Anda harus mengukur misalnya kalau nggak ada darurat sekali, itu harus 1 liter air pada suhu 25 derajat. Itu lawan kalibrasinya pakai apa? Itu pertanyaanku ke Mas Sugeng, itu bukan kredensiku Mas. Maksudku jika beberapa data yang udah aku kumpulkan dari Hasim Project, Alawi, Arabia itu aku kumpulkan itu meleset jauh gitu maksudnya. Ya kalau kita buat biologis nggak masalah meleset, nyatanya begitu. Kan saya udah pakai nyari TMRC-nya nggak dari Hadi Amili doang. Seperti Bani Sa'ud tuh kalau Hadi Amili bukan Ibrahimi loh. Tapi ya, kalau kita memakai data dari Kohanim, dia Ibrahimi. Maksudnya pakai acuan dari papernya Profesor Remer loh ya. Bani Sa'ud itu Ibrahimi. Bani Falasi juga Ibrahimi. Tapi kalau menurut Hadi Amili yang FGC 8712 itu bukan Ibrahimi, tapi di proyek lain JL 862 bahwa Hadi Amili itu masih menyelidiki kemungkinan di luar FGC 8712 itu sebagai Nabi Ibrahim. Karena jumlah populasinya jauh lebih gede dari JZS 2121. JZS 2121 itu kan ishaknya versi
versi yang Bani Hasyim. Betul. Tapi, Jawaban Mas itu loh maksud saya. Kalau ini aku bacakan sedikit dari Anatoly Klayosov ya. Ketika saya nanya kok banyak yang rancu di sini, beberapa kabilah yang mencatat this is a cheat, fraud, hoax, and false. Just pick one of them. You cannot do it. Kamu itu tidak akan mungkin memastikannya dengan situs ini. Itu kata dari email aku baca langsung ini dari Anatoly Klayosov. Ketika beberapa kasus aku kirimkan ke dia. Gini Mas Romel, Aku kirimkan dalam masalah ke DNA itu, gini aja. Mas Sugeng lah ya. Oke. Gini aja, samen pakai cara gini. Samen buangi yang paling nggak mungkin siapa aja. Jangan semua mungkin. Itu penghinaan terhadap perempuan itu. Bukan dari taruhlah sampel yang sudah saya kumpulkan ya 100 yang sangat mungkin itu cuma 5 dan itu ya keluarganya Amili, Hadi Amili yang sahih J1 sebagai keturunan Nabi dari proyeknya Hadi Amili cuma 5 doang. Sebentar, sisanya itu meleset. Hadi Amili itu Hasani atau Husaini? Sebentar. Enggak, Hadi Amili itu Hasani atau Husaini? Sebentar, saya cek dulu. Aku pernah nulis turunan dari kabilah Amili itu seperti apa. Sebentar, Mas. Lanjut dulu. Aku udah ngirim balasannya Anatoly Klayosov di private chat. Begini, kalau kita pakai acuan Profesor Anatoly Klayosov, itu tulisan dia udah nggak dipakai lagi 2013. Nggak ada. Mas, itu email 2 bulan lalu, Mas. Itu email 2 bulan lalu. Ngerti. Okay. Saya nggak tahu posisinya Profesor Klayosov karena figur ini cukup kontroversial ya di Rusia sendiri. Mungkin orangnya itu mungkin sudah jauh sivilistik ya. Tapi begini, perhitungan Profesor Klayosov itu ditentang oleh banyak ahli. Makanya perhitungan TMRCA sekarang tuh pakai SNP. Cuma varian deviasinya kalau makin jauh itu makin lebar. Tapi kalau 1400 tahun sampai itu belum lebar banget lah. Kita mungkin lebih relevan pakai papernya Profesor Balanovsky atau Profesor Vadim Murasi itu lebih baik itu. Jadi beda SNP itu antara misalnya katakanlah segaf G dengan EHAP itu berapa? Itu bisa kita hitung TMRCA-nya. Gitu. Jadi silahkan nggak percaya Hadi Amili, dihitung sendiri aja. Dan kalaupun mendekat Hadi Amili itu kan kalau nggak Al-Husani kan ya. Coba Al-Husani apa Husaini itu, Hadi Amili itu. Sedang saya cek di websitenya. Mungkin karena ini aku nyambil live ya. Di FGC 8712. Al-Husani. Hasani ya? Hasani. Nah, oke. Dari sampel itu Mas. Juga, sebentar. Ya. Pada kenyataannya dia juga mencantumkan Al-Husaini kan. Sebagai pembanding. Hasani. Enggak, dia kan Al-Husani. Di web yang sama, dia akan mencantumkan juga siapa saja Al-Husaini. Betul. Maksudnya yang sampelku itu yang udah aku verifikasi, ketaruhlah 100 orang yang sahih menjadi keturunan losur sebagai downstreamnya J1 itu enggak sampai 5 dan ternyata itu rata-rata itu yang dekat dengan Hadi Amili secara kabilah. Itu maksud. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya debat sengit tes DNA Habib Gus Ramli dengan Dr. Sugeng. Nah, maka dari itu teman-teman ya. Jadi ini Gus Romel ini memang membela mati-matian Habib Alawi, bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi. Tapi kalau Dr. Sugeng ini meneliti nasab Alawi ya mengenai tes DNA, berdasarkan tes DNA ternyata DNA-nya itu bukan DNA J1 teman-teman. Kalau DNA J1 itu adalah asli keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau DNA-nya G seperti Habib Alawi itu ada 130 orang yang sudah tes DNA teman-teman ya, yang ada di Yaman sana itu. Dan itu seperti Habib Bahar, seperti Bapak Rizik Syihab dan Habib yang lain, Mbak Alawi, dan ternyata mereka itu DNA-nya bukan DNA Arab, melainkan adalah DNA Yahudi Ashkenazi. Jadi plat G teman-teman ya, bukan J1. Nah, maka dari itu teman-teman ya sudah terang benderang bahwasanya mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tes DNA. Tapi yang ada di Indonesia ini teman-teman seperti Hanif Al-Atos ini malah mengharamkan tes DNA. Coba teman-teman ya. Tes DNA menjadi haram gitu ya. Padahal itu adalah ilmu keduniaan, yaitu ilmu baru. Ya, ini malah diharam-haramkan oleh Hanif Al-Atos. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.